Halo semuanya, apa kabar? Di sini bersama gua Edward. Di sini akan ngebahas tentang sustainable sekarang. Nah, di sekarang episode kedua ya. Ini ngobrol episode kedua. Ini gua lagi bersama Caroline. Nah, Caroline ini adalah istilahnya kayak woman behind everything lah yang ada di Sampurna Kayu untuk sustainable ini. Selamat sore, Olin. Sore, Bapak Edward. Waduh, ini kita podcast kali ini agak seru juga ya, karena ini podcast kedua ngebahas tentang Sampurna Kayu, tapi lebih ke bagian sustainable ya. Sebelum memulai, mungkin banyak yang belum tahu bahwa Caroline ini mungkin satu angkatan lah ya sama gue untuk di Sampurna Kayu. Mungkin gue masuk, Olin setelah 7-8 bulan masuk kali ya. Jadi bisa dikatakan kita angkatan yang sama dan kita tahu banget tentang Sampurna Kayu ini tuh dari awal tuh kayak gimana sih. Which is kita udah maybe 4 tahunan di Sampurna. Istilahnya suka duka pasti udah tahu, kebanyakan sukanya sih, karena jujur aja kerja di Sampurna Kayu sih enak banget dan tidak ada paksaan sedikit pun dimanapun. It's a very good thing juga, karena dikasih kebebasan untuk berekspresi juga. Nah sekarang balik lagi kita lagi mau ngomongin untuk sustainable ya. Mungkin pertanyaan pertama sih Lin, kayak Sampurna ini kan lagi menuju ke arah apa ya? Ya green. We're saying kayak green karena banyak orang yang kayak apa ya, mempunyai stigma bahwa Sampurna Kayu ini it's not apa ya, bisnis yang green lah, istilahnya ada kiri kanan segala macam. Tapi sebelum kita ke sana, gue mau nanya pertanyaan pertama. Sebenarnya tujuan Samkai itu berkontribusi lah ya. Penuh untuk menjadi bagian dari si berkelanjutan itu tuh apa sih, Lin? Di sini Sampurna Kayu percaya bahwa keberlanjutan itu menjadi sangat penting karena kita tahu dalam pencapaian tingkat kesejahteraan tertentu kita perlu melakukan something continuously, membutuhkan usaha yang terus-menerus yang sifatnya continuously dengan skala yang imbang dan proporsional. Nah, terinspirasi dari circular economy, ekonomi sirkular, Sampurna Kayu ingin menginspirasi berbagai sektor industri yang di bidang sama seperti kita ataupun sektor bisnis lain yang untuk secara bijaksana menggunakan sumber daya alam dengan responsible, untuk secara bijaksana menggunakan sumber daya alam, misalnya mengurangi limbah, meminimalisir emisi dan energi yang terbuang, melalui berbagai macam inovasi dan pemeliharaan hingga penggunaan kembali. Jadi di sini tuh yang Sampurna Kayu lihat untuk apa ya, untuk kita mencapai sejahtera itu kita perlu melakukan usaha yang continuously dan itu diwakilkan dalam si keberlanjutan itu gitu. Oke. Jadi karena kita episode ini kita ngebahas sustainable, mungkin orang yang paling tepat di Sampurna Kayu untuk nanya tentang sustainable adalah Caroline ini, karena mungkin anggotanya berapa, Lin, sekarang? Kita sekarang ada 3 orang yang ya dari corporate, dari head office. Jadi kalau untuk yang di lapangan itu banyak banget sih ya? Yes, di lapangan kita ada working group, itu banyak sesuai dengan kebutuhannya kiri kanan nih. Betul, jadi kita kerjasama juga sama teman-teman pabrik kan. Kalau di sini kita lihat ada overall ada 7 pabrik utama, main factories, dan ada 11 pabrik afiliasi. Most likely perpanjangan tangan kita itu di 7 pabrik besar itu sih, sama ada satu kan our biggest project yang di Bangole itu sih. Jadi stakeholders kita banyak sih. Cukup bisa dibilang banyak, dan tanpa mereka kita itu butiran debu. Karena orang yang di lapangan pasti bekerja ya 1 kali 24 jam ya untuk ngatasin itu semua ya? Itu iya, tapi lebih ke at some level peran mereka itu play the biggest role in our sustainability gitu. Jadi itu juga salah satu yang kalau tadi lo tanyakan kayak kita tuh tidak luput dari stigma itu. Nah, ini gue agak sedikit kasih bocoran stigma stigma illegal logging lah, stigma yang kayak lo nebang terus gitu. Nah, diwakilkan dari strategi bisnis kita yang berkelanjutan ini, kata berkelanjutan, kata sustainable itu sebenarnya
konteksnya itu the whole system loh gitu. Karena banyak banget, gue juga banyak ketemu beberapa stakeholders, orang lah gitu yang menganggap bahwa sustainable itu tuh CSR gitu, kayak sustainable selalu CSR. Kalau lo mau berkelanjutan ya lo do the CSR, take and give gitu. Lo harus bagi ke sosial, lo harus apa ya, maksudnya lo harus ada tindak langsung ke masyarakat misalnya. Ya turun ke lapangan lah ya bahasanya. Misalkan kayak gitu. Nah, di sini konteks sustainable untuk Sampurna Kayu itu melekat di dalam sebuah sistem perusahaan. Jadi benar-benar integrated in our system. Dan arti sustainable itu tuh nggak cuma tentang misalkan kita di sektor kehutanan. Oh iya, berarti karena kita nebang kita harus bagi bibit misalkan. Nggak cuma sampai di situ doang gitu loh. Sustainable-nya kita itu ya the whole system. What is the whole system? Ya mulai dari stakeholders-nya, mulai dari operation-nya, mulai dari external parties-nya, itu kita rangkul dan kita integrate kan mereka di dalam sustainable business ini gitu. Jadi it's not only apa ya, it's not simple, tapi itu sebabnya kenapa gue bilang mereka stakeholders inilah mereka inilah orang-orang di lapangan inilah yang play the biggest role untuk kita gitu, karena ini sebuah sistem. Kayak kalau misalkan satu cabut misalkan pasti kan akan berasa ketidakseimbangan gitu loh, misalkan satu hilang. Makanya kita ya itu sih maksudnya berintegrasi. Sip. Tapi kalau ngomongin langkah-langkahnya Sampurna ini sebenarnya langkahnya berat atau ringan atau gimana sih? Karena gua berpikir karena agak susah ya, karena ini you play a biggest role juga di apa sustainable ini, dan menurut gua kan kayak Sampurna ini banyak isu-isu yang kayak illegal logging segala macam, penanaman secara masif segala macam. Gimana sih langkah-langkahnya, kayak apa ya yang dilakukan Sampurna Kayu untuk mencapai misi keberlanjutan ini, jangan sampai kayak orang tuh berpikir seperti itu. Itu langkahnya apa aja sih kalau boleh tahu? Oke. Jadi kita berawal dari orang-orang terdekat kita dulu. Strategi kita, salah satu pendekatan kita adalah dari orang yang paling dekat dengan kita. The first layer dari kita itu. Nah, dari situ kita terinspirasi kepada 4 pilar yang mungkin kalau teman-teman mau lihat bisa cek di website Sampurna Kayu, www.sampurnakayu.co.id. Di situ nanti akan kalian bisa lihat lah performa kita mulai dari sustainability report atau acara-acara atau social activity yang pernah kita lakukan. Nah, 4 pilar ini itu mengcover production, sustainable forestry, people, dan conservation. Dan 4 pilar ini juga align dengan Sustainable Development Goals. Jadi yang tadi gue bilang sebelumnya kan kita harus secara continuously kita membutuhkan usaha secara continuously untuk menciptakan sebuah kesejahteraan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, Sampurna Kayu menerapkan sistem efisiensi dan kelestarian kepada 4 aspek ini gitu. Jadi kita fokus di dalam 4 aspek ini. Ini gue bawa brosur, dan ini brosur yang selama ini juga kita bagikan ke teman-teman ya ke orang-orang untuk apa ya, kayak infografik lah. Ini gampang banget dipahami. Ini dari website ya? Mungkin di website dalam bentuk kayak cuman 4 pilar itu toh ya, nggak sampai atau justru gimana? lebih detail sih, lebih karena detail ada di dalam report kan. Okay. Kalau ini kayak ini malah kayak cuma kayak summary gitu. Berarti gue salah nebak ya. Berarti yang lebih detail malah yang di website ya dibandingkan di sini. Kayak if you guys mau coba lihat-lihat, mungkin ada yang nonton dan mau lihat juga tentang kita, ya nanti akan coba untuk kunjungin websitenya, jadi bisa lihat-lihat juga sih. Pertanyaan selanjutnya sih lebih ke arah program-program nih. Istilahnya apa yang sih lo ngejalanin terkait sama yang lu bilang apa goals tuh tadi? Sustainable Development Goals. Jadi kayak 4 pilar itu program-program yang lu jalanin tuh apa aja tuh terkait itu? Jadi Sampurna Kayu untuk sekarang fokus di
4 pilar itu, di people, sustainable forestry, production, dan conservation. Kalau boleh dibilang apa sih spesial pilar kita di sini, secara khusus secara intensif our board of directors itu juga memberikan mandat langsung bahwa sustainable forestry dan conservation ini menjadi bagian dari fokus pilar kita gitu. Maksudnya untuk performa sustainable sendiri kan itu akan diawasi dan dimonitoring juga oleh BOD, dan itu salah satu specialty-nya kita. Kita memang punya program khusus dengan petani hutan rakyat. Engagement kita di situ salah satunya adalah menerapkan sistem pengelolaan lestari berbasis internasional. Untuk yang sekarang kita menggunakan standar Forest Stewardship Council (FSC). Mungkin teman-teman juga familiar ya yang di sektor kehutanan terkait sertifikat tersebut. So far yang kita tahu FSC ini masih top tier certification when we talk about sustainable forest management ya. Dan yang kita implementasikan di hutan rakyat ini itu yang tipenya Slim F, small and low intensity managed forest, karena scope-nya hutan rakyat gitu. Nah itu salah satunya. Terus kita juga ada project baru yang di Maluku, di Mangulet Island. Di situ itu bentuknya plantation, dan salah satu yang kita lakukan, kita juga akan mensertifikasikan plantation kita, HTI kita, berbasis internasional juga, dengan standar forest management internasional, sekitar 59.000 hektar, dan itu kita akan kerjakan secara bertahap. Untuk sekarang kita sedang running di 2 UMH dalam proses penerapan pengelolaan lestari tersebut gitu. Jadi untuk yang sustainable forestry kita fokus di hutan rakyat dan di plantation. Terus untuk people kita ada 2 program, yang satu mengenai community engagement, yang satunya lagi itu mengenai employee welfare. Jadi yang di dalam dan yang di luar itu masuk di dalam kategori people kita. Gue agak nyontek ya karena ini programnya cukup banyak, jadi gue nyontek dikit. Ada salah perkataan juga, itu akan jadi ya burdensome buat kita juga. Jadi gue nyontek dikit. Nah, di dalam kategori people ini sejauh ini kita cukup banyak ya melakukan aktivitas sosial, karena yang tadi gue bilang engagement kita terhadap external parties itu sangat erat, dan to aim the goals, salah satunya strateginya adalah kita harus merangkul para stakeholders, encourage them to do the sustainable strategy gitu. Nah, salah satu aktivitas yang kita lakukan itu ada pembagian bibit, terus ada Hari Menanam Pohon Indonesia. Kita juga kemarin ngadain acara Hari Bumi, membagikan bibit hortikultur. Hortikultur itu bibit sayur-sayuran. Terus waktu Hari Menanam Pohon Indonesia kita membagikan bibit-bibit konservasi. Jadi waktu itu temanya rehabilitasi lahan kritis di Salatiga. Kita membagikan bibit ke masyarakat sekitar untuk ditanam di areal agrowisata gitu. Jadi sekarang sih sejak adanya aktivitas itu, so far masyarakat di sana mulai aware lah, mulai tergerak bahwa this is the smallest thing we can do untuk mengurangi longsor, untuk merawat kawasan yang dilindungi gitu. Dengan cara menanam itu juga sudah memberikan impact yang baik gitu, yang cukup berpengaruh gitu untuk keadaan alam sekitar gitu. Sorry gue potong. Jadi berarti kalau lu ngomongin ini berarti tuh impact-nya tuh nggak hanya untuk perusahaan doang ya, untuk orang lain juga. Betul. Kayak istilahnya apa ya? Kita nggak ngomong kita mau dihargain juga sih, tapi emang impact-nya tuh buat semua orang tuh banyak banget ya. Betul, makanya relate-nya ke stakeholders yang kita lihat sekarang itu
business is a business gitu. Kita sebagai perusahaan pasti kita akan ada profit oriented, tapi di dalam profit oriented kita ada mereka di dalamnya. That's why stakeholders itu dan segala our stakeholders itu play the biggest role in our business. Kalau misalkan kayak Olin selalu bilang tadi kayak perusahaan bisnis is a business, bener lah. Nggak ada orang nyiptain perusahaan ya let's say untuk apa ya istilahnya kayak nggak rugi ya. Tidak ada yang istilahnya bikin perusahaan oke, gue cuma mau rugi tapi untuk sustainable ya juga gitu. Tapi buat gue ini kan kita kan dalam masa kayak we're getting profit tapi kita juga mau give it to the apa namanya social lah ya. Makanya mungkin dari istilahnya bisa dikatakan dari sustainable ini tuh banyak impact buat semua orang sih, apalagi para petani ya. Karena kita ngomong kalau para petani dulu saya pernah di Log. Jadi kayak banyak banget para petani yang kayak senang banget dibagiin bibit-bibit. Setiap tahunnya kita dikasih bibit, terus kemudian bukannya kita istilahnya gini loh, dari kita tanam bibit itu, kita kasih bibit itu, mereka tanam, mereka tuh bisa aja jual kemana aja. Tapi itu istilahnya adalah niat baik kita kalau emang apa ya istilahnya kalau emang itu udah wilayahnya mereka dan mereka mau jual ke orang lain, it's okay. Tapi at least we do something for the better ini aja sih, environment aja sih. Oke, nice. Iya, mungkin untuk yang bibit itu juga salah satu resiko kita ya. Maksudnya itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Betul. Karena jatuhnya itu udah tebar benih lah ya. Iya, udah sesuatu yang nggak bisa kontrol. Tapi kita sebagai perusahaan we build this system namanya targeted seeds distribution. Jadi ya dengan bantuan teman-teman pabrik juga kita tahu nih kepada siapa bibit itu dikirimkan. Kita ada database itu dan sistem kita untuk di awal ini kita akan memastikan bahwa pembagian bibit ini rolling. Jadi nggak cuma ke mereka aja, kita mau merata gitu. Mungkin dari historical performance kita juga belajar, kita udah nggak bisa pakai metode yang seperti itu lagi gitu loh. When we talk about sustainable, yang namanya juga sustain, kita harus yang tadi gitu loh, usaha yang harus di maintain continuously, dan itu salah satu cara kita untuk maintain penanaman kembali ini harus tetap terjadi gitu, dan kita mau memastikan bahwa kegiatan penanaman ini merata gitu. Misalkan di areal Jawa Tengah, misalkan let's say di areal Jawa Tengah kita akan rolling gitu, kita bagi nggak cuma di situ-situ aja. Kita juga mengkategorikan prioritas dan opsional, itu juga pastinya tergantung dari budget perusahaan lagi ya. Tapi kita memastikan yang kita bagikan itu menghasilkan value added nggak cuma untuk perusahaan tapi untuk mereka yang menerima juga, serta orang-orang sekitar gitu, keadaan sekitar. Wah, gila, seru banget sih. Oke, tanya selanjutnya nih, rencana Sampurna Kayu ke depannya dalam menerapkan sustainable business. Oke, rencana jadi banyak banget nih. Masalah yang tadi tuh belum selesai loh. Itu tadi sebuah program yang gue baru sebutin people. People, dan itu belum selesai. Tapi ini gue make it short lah ya. Itu salah satu program people, itu kita juga masuk ke building renovation karena kan emang core produk kita kan plywood. Jadi kita juga renovasi, kita do the buildings renovation, terus kita juga kerjasama dengan Dinas Kehutanan untuk agroforestry, untuk HBK dan lain-lain. Nah, kembali ke pertanyaan lo tadi tentang mau kemana sih nih goalsnya kan? Kita punya Vision 2030 dan salah satu vision di dalam Vision 2030 kita itu menyangkut apa yang tadi gue bilang. Jadi yang tadi gue bilang semua program-program itu akan terus dijalankan tentunya. Untuk sustainable forestry kita punya target. Di community forest kita akan mensertifikasikan sekitar 10.000 hektar hutan rakyat. Iya. Dan sekarang kan lokasi yang menjadi fokus kita Jambi dan Jawa Timur ya. Pastinya kita akan mau coba ke area-area lain yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, yang sesuai dengan operational activities perusahaan. Terus untuk bagian konservasi kita punya goals untuk net loss of conservation areas within our operational areas. Artinya kita memastikan bahwa
areal konservasi akan menjadi areal konservasi, titik. Tidak ada penebangan di areal konservasi, dan kita menjamin pengelolaan areal konservasi ini, keberlanjutan areal konservasi ini. Terus kita juga set goals zero raw material source from conservation areas. Mungkin itu nyambung ke yang atas ya, kayak sumber bahan baku kita akan berasal dari yang legal, hutan rakyat yang memiliki yang udah fulfill all the legality requirements, dan tidak akan mengambil dari area konservasi. Yang terakhir, protection of endangered species. Sejauh ini kita sudah menjalankan social impact assessment, kita juga sudah menjalankan high conservation value assessment dengan konsultan. Jadi itu menurut kita itu baseline yang tepat untuk program-program selanjutnya lah gitu. Makanya kita bisa come up with this target gitu. Terus untuk people, pastinya kita akan increase welfare and of local communities and in-kind communities investment. Tadi gue lupa sebutin bahwa di program people kita ada support local business. Jadi fokus kita nggak cuma tentang kayu karena kita timber manufacturer, tapi di situ kita juga berusaha untuk menyeimbangkan 3 faktor: ekologi, environmental, dan produksi. Artinya jika gini deh, logisnya gini, jika suatu hari nanti kayu itu bukan menjadi sumber pendapatan para petani ini, kita membantu mereka untuk menciptakan another source of income. Dari mana? Misalkan dari HHBK gitu. HHBK hasil hutan bukan kayu. Jadi misalkan yang tadi gue bilang, gue bagi bibit, misal gue training mereka entrepreneurship gitu. Itu salah satu program. Bahkan kita mendata, dari para petani kita selain sengon, kalian itu berpendapatan dari mana aja sih sumbernya yang potensial. Bahkan kita mendata itu. That's why we come up with the program yang namanya HBK, agroforestry, horticulture. Itu karena kita tahu gitu bahwa di Jambi selain nanam rubber wood, mereka menanam sayur. Itu yang mereka pakai untuk makan, itu yang mereka pakai untuk jual sebagai tambahan pendapatan. Meanwhile di areal Jawa, mereka pakai bibit-bibit yang ditanam di bawah tegakan sengon, misalnya kayak kopi, jahe, itu yang kita support di situ. Makanya yang support local business ini salah satunya Forestani Coffee, itu kita bantu mereka untuk menjual biji kopinya di Tokopedia, memberikan inovasi, kita bantu mereka desain, kita bisa bantu mereka markup harga dengan packaging yang lebih bagus, dengan kualitas yang lebih baik gitu sih. Terus dari segi production, kita ada target 30% reduction in water intensity. Kita juga ada target 30% reduction in waste to landfill, dan 10% reduction in electricity to 2030 nanti gitu. Nice. Oke, pertanyaan terakhir, karena udah lumayan banyak kita bahas tentang sustainable ini, gue lebih mau pertanyaan lebih ke arah lu nya nih sekarang. Jadi kayak lu kan berawal dari background dimana lu analyze everything lah ya, analyst terus segala macam. Iya makanya, jadi kayak, aduh, gue udah tahu banget kayak, sorry ya, kita kan bukan kita kalau dikasih kerjaan pasti kita akan kerjakan. Namanya kita bekerja corporate segini segala macam, suka nggak suka itu urusan belakangan. Apapun yang istilahnya disuruh sama bos, maybe kita bisa kayak negotiate apa yang kita ini. Tapi kalau dari sisi lu sendiri nih, yang kayak lu dari analis tiba-tiba lu pindah ke sustainable, yang istilahnya lu dari analis lu tim, tapi tiba-tiba lu pindah ke sustainable yang lu harus ngelit nih. So basically you're a leader sekarang kalau yang untuk sustainable ini. Mungkin ada kayak tim lu yang bantu juga dan ada tim di lapangan. Tapi untuk kedepannya gitu, istilahnya apa ya? Pasti kan ada yang kesulitan atau mungkin yang ngehambat kayak gitu. Gimana sih cara lu kayak apa ya? Overcome ini semua, jadi kayak apakah lu kayak ikut yoga kayak atau apa? Itu kan juga bisa relief stress juga kan? Karena gue tahu gini loh, karena let's say gini lah, kalau di dalam laptop ini dia nggak ada laptop ini, lu mungkin akan kayak, karena banyak banget kan sustainable tuh penjelasannya tuh sangat-sangat banyak, dan izin segala macam itu yang sangat-sangat banyak. Jadi
kira-kira apa sih yang membuat lu tuh kayak, oh ya udahlah gue jalanin aja, atau lu emang punya trik-trik lain kayak istilahnya, oh emang gue suka kok gitu loh. Jadi menurut lu gimana kalau misalkan dari situ? Kalau dari pengalaman gue pribadi ya, tapi mungkin buat teman-teman yang punya kerja atau challenge di sektor yang sama mungkin akan beda ya. Ini pengalaman gue pribadi selama gue ngejalanin kerjaan di divisi ini, ada sih satu message yang benar-benar kayak bukan bisa dibilang kayak menampar gue kayak oh begini toh gitu. Jadi along the way selama gue kerja ini udah kayak 3 tahun, di situ ada titik dimana gue ngerasa kayak ada momen dimana when you have to professional as employee, ada satu titik yang rasa kemanusiaan lo tuh meronta-ronta gitu loh. Karena kan paham gak sih lo? Kan kegiatan kan on a daily basis tuh kita tuh termasuk, kita considered a team yang sering ke lapangan gitu loh. Kita tuh anak lapangan gitu, bisa dibilang jarang banget behind the desk gitu. Gue selalu bilang juga ke tim gue, this is not a beautiful job. You have to put the dirt on your hands. Kalau untuk di dalam tim ini gitu, karena kalau lu nggak ngerasain, lu nggak akan feel, you don't feel it gitu. Tapi ternyata along the way gue ngerasa kayak ada titik di mana ya lu harus professional as in kayak okay, Lin, you have to stick with Sampurna Kayu Golf, tapi at some point kayak Lin, tapi dari segi kemanusiaan lu harusnya lebih begini sih instead of the Sampurna Kayu Goals gitu, paham gak sih lo? Jadi itu challenge gue, itu challenge gue sih, ada kayak 2 goals, dan menurut gue itu yang paling menarik dan pembelajaran yang paling kena banget sih, bahwa kayak tapi sekarang along the way lu suka dong dengan kerjaan ini? Suka lama-lama lu akan cope with it, lu akan bisa meng-adjust itu, dan this is apalagi di saat lu harus decision making on the spot ya, di satu yang misalkan kayak lu bantu dia, tapi di satu lagi kayak lu nggak bisa bantu dia karena ada consideration yang lu harus fulfill dulu, misalkan kayak gitulah contoh misalkan. Nah itu tuh susah banget, tapi ya justru itu challenge-nya, dan along the way gue jadi bisa lebih adjust, dan that's a really good lesson sih for me. Doing this job. Nice. Gila, ini bentar lagi Olin the motivator. Ada quotes-nya lagi. Enggak loh, sebenarnya apa quotes-nya? Enggak ada quotes-nya kan tadi apa? It's not a beautiful job, ya kan? Iya kan, tapi itu personal buat gue dan tim gue gitu. Betul. This is not a beautiful job. Iya benar. Itu jangan understate bahwa itu berlaku untuk semua ya. Karena itu ada juga yang kayak this is tapi my beautiful job. Tapi di situ lu jangan bikin jadi bilangnya this is not a beautiful job, because when you ketika lu tidak mengotori tangan lu, you cannot feel it gitu. When you not put the dirt on your hands, you cannot feel it. So how to feel it? Ya ke lapangan, terjun dan lihat. Di situ lu akan mulai kayak solusi ini akan lebih bagus untuk ini, solusi ini akan lebih bagus untuk ini, karena balik lagi gitu loh, when we talking about sustainable, it's not only satu kompartemen doang loh kita ngebahasnya, tapi it's the whole system, dan itu perlu diintegrasikan. Dan yang paling susah kan ngerubah kultur, ngerubah habit gitu, yang darinya misalkan dulu nggak green amat, tapi sekarang lo harus aware gitu, lo harus buang sampah pada tempatnya, misalkan lo harus pakai waste lo untuk bikin apa kayak gitu, bikin kursi kayak bikin meja kayak, sesimpel itulah. Maksudnya ini sebagai contoh ya, gengs. Sebagai contoh itu susah gitu, karena kita on a daily basis aja susah kan untuk merubah dari kebiasaan pakai sedotan terus nggak pakai sedotan misalkan gitu. Dan ini kita ngomong di level corporate gitu, the whole system. Oke. Thank you banget nih Lin udah mau mampir, suatu kehormatan juga. Ada episode selanjutnya nggak sih? Gue ngerasa tadi program yang gue bilang tuh baru people doang loh. Tapi anyway kalau ada part 2 nanti gue kabarin. Gue harusnya ada 3 episode buat ngebahas sustainable forestry, buat ngebahas conservation, buat ngebahas production. Wah bakal lama banget sih. Jadi ada seasonal. Ini kalau cuma satu ini doang gimana dong? Oke, nanti kita coba untuk ini lagi. Coba ya siapa tahu emang ada part 2 atau part 3 or maybe part 4, kita nggak ada yang tahu. Anyway, thank you banget yang udah mau nonton juga di sini podcast ini. Salam Sampurna Kayu. Thank you.